Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Putri Nugraha dari kelas Sejarah Peradaban Islam PBI 4H. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode Perang Salib Kedua, bangkitnya kekuatan pasukan Muslim. Setelah berakhirnya Perang Salib pertama pada tahun 1096 Masehi, pasukan Eropa sepakat untuk membagi wilayah Yerusalem menjadi 4 kerajaan baru, yaitu Yerusalem, Antioquia, Country Edessa, dan Country Tripoli di sepanjang pesisir Lebanon. Para pemimpin Muslim saat itu tidak senang atas keputusan tersebut dan memutuskan untuk merebut kembali wilayah itu. Hingga pada tahun 1144 Masehi, seorang jenderal dari pasukan Turki Seljuk yang bernama Imaduddin Zaini ini berhasil memimpin pasukannya menjatuhkan Country Edessa. Kenapa Edessa yang diserang? Karena Edessa secara geografis berada di wilayah paling utara, dekat dengan wilayah Islam, dan dikenal sebagai kerajaan terlemah dengan jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan kerajaan lain. Hal inilah yang menyebabkan menjadi pemicu Perang Salib Kedua yang nantinya berlangsung antara tahun 1147 hingga 1149. Pemimpin tertinggi umat Kristiani Paus Eugenius juga membuat seruan untuk mengobarkan Perang Salib Kedua pada tanggal 1 Desember 1145. Pertama kalinya Perang Salib dipimpin langsung oleh raja-raja Eropa. Pasukan utama dari kerajaan Prancis yang dipimpin oleh Louis VII dan dari Jerman yang dipimpin oleh Konrad III. Tercetusnya misi Perang Salib Kedua terjadi ketika himpunan di Veseley Burgundia pada tanggal 31 Maret 1146. Banyak pemimpin Eropa yang turut hadir untuk meminta restu dilakukannya Perang Salib Kedua di wilayah Yerusalem. Kemudian tentara salib yang berasal dari Jerman berangkat menuju Yerusalem pada Mei 1147. Walaupun mendapat banyak rintangan selama perjalanan, namun pasukan Jerman di bawah pimpinan Konrad III akhirnya berhasil memasuki wilayah Asia Kecil. Setelah sampai, Konrad III memerintahkan pasukannya melakukan penyerangan di kota Iconium, ibu kota Kesultanan Rum. Hal ini tidak sesuai dengan perintah awal yang seharusnya menunggu pasukan Prancis agar kekuatan pasukan salib tidak terpecah. Benar saja, pasukan Jerman yang dipimpin Konrad III mengalami serangkaian kekalahan, bahkan hampir dimusnahkan oleh pasukan Turki Seljuk pada tanggal 25 Oktober 1147 dalam pertempuran Dorileo. Kekalahan demi kekalahan yang diterima oleh pasukan Jerman membuat mereka terpaksa untuk mundur kembali ke Konstantinopel. Berbeda dengan pasukan Jerman, tentara salib dari Prancis memutuskan untuk memberangkatkan pasukannya pada Juni 1147. Setibanya di Asia Kecil, pasukan Prancis bertemu dengan sisa-sisa pasukan Jerman di wilayah Nikia. Pasukan Jerman memutuskan untuk bergabung karena mengingat jumlah mereka yang menurun drastis. Target utama dalam Perang Salib Kedua sebenarnya untuk merebut kembali Country Edessa. Namun pada akhirnya pasukan salib terkesan lebih mengutamakan target penaklukan wilayah Damaskus. Hal ini dikarenakan para pemimpin dewan beranggapan bahwa Damaskus merupakan salah satu kota suci untuk umat Kristiani seperti halnya Yerusalem dan Antioquia. Maka penaklukan Damaskus akan dianggap menjadi hadiah penting bagi Kristen Eropa. Seluruh pasukan Prancis dan Jerman berkumpul di Yerusalem pada tanggal 24 Juni 1148. Dalam pertemuan ini
di Yuan Haute-Corps yang memimpin Yerusalem meminta pasukan dari Eropa untuk mengarahkan target serangan mereka ke Damaskus. Pada Juli 1148, pasukan salib yang berjumlah lebih dari 50.000 prajurit dikumpulkan di Tiberias untuk diberangkatkan menuju Damaskus. Mereka memilih menyerang Damaskus dari sisi barat karena merupakan wilayah banyak perkebunan buah, dan jika berhasil dikuasai akan berpengaruh besar pada suplai logistik mereka selama perang. Tetapi rencana pasukan salib diketahui oleh pasukan muslim yang langsung bergerak menuju melakukan penyerangan ke tenda-tenda perkemahan pasukan salib. Pasukan Damaskus dibantu oleh pasukan dari Saifuddin Ghazi I dan dari Aleppo dan Naruddin Ghazi dari Mosul. Setelah beberapa kali mengalami kekalahan, pasukan salib memutuskan mundur dari Damaskus. Akhirnya rencana penaklukan Damaskus oleh pasukan salib berakhir dengan kegagalan. Kekalahan demi kekalahan yang dialami bangsa Eropa dalam perang salib II ini menjadi awal bangkitnya umat muslim yang nantinya berhasil merebut kota Yerusalem. Bahkan hal ini juga menjadi faktor pemicu terjadinya perang salib ketiga pada akhir abad ke-12. Hikmah dari perang salib ialah: 1. Dalam medan peperangan selalu dan pasti membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang dan panjang. Maka dari itu kita juga harus mempunyai planning atau rencana untuk masa depan kita. Yang kedua, yakin akan pertolongan Allah SWT kepada para hambanya yang ikhlas berjuang menegakkan Islam di muka bumi. Dan yang ketiga, sabar menjalani serangkaian persiapan, perencanaan dan peperangan yang memakan waktu lama. Sabar dalam menjalani suatu proses agar tidak terjadi seperti kekalahan Jerman dalam pertempuran karena tidak menunggu Prancis terlebih dahulu yang tidak sesuai pada rencana awal. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih dan maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum.